Selamat pagi, mari kita mulai ibadah Manarema pada pagi hari ini yang mengawali semua aktivitas kita. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada pagi yang indah ini Tuhan sudah memberi kekuatan kembali bagi kami, di mana Tuhan sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam hingga kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Sebentar kami akan bangun Tuhan untuk melaksanakan semua aktivitas kami. Untuk itu Tuhan kami mohon penyertaan-Mu Tuhan yang mengawali setiap aktivitas kami dari pagi ini hingga sampai malam nanti. Hanya di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini kita melihat sebuah kisah yang luar biasa, yaitu tentang Raja Hizkia yang sakit. Di mana ketika Raja Hizkia itu sakit, Tuhan utus Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Raja Hizkia yang sakit itu didatangi oleh Nabi Yesaya dan menyampaikan pesan Tuhan, ya, dikatakan bahwa kamu tidak akan sembuh lagi. Pesanlah kepada keluargamu, saudara-saudaramu, bahwa kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bagaimana tindakan Raja Hizkia ketika mendengar kata-kata itu? Apakah Raja Hizkia mengalami satu kepanikan? Dia mencari obat-obat alternatif apapun yang dapat menyembuhkannya? Atau mungkin keluarganya setelah mendengar vonis daripada Tuhan yang menyatakan bahwa dia akan mati, kemudian dia panik dengan mengutus siapa saja yang dapat mencarikan tabib atau dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Inilah kuncinya kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan. Ketika menghadapi satu masalah, problema yang rasanya sudah tidak ada jalan keluarnya, maka apa tindakan yang harus diambil? Kembali dia datang kepada Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu menolong, yang mampu menyembuhkan. Dan firman Tuhan mengatakan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa doanya Hizkia kepada Tuhan? Apakah Hizkia menuntut Tuhan, bukankah engkau berjanji engkau akan menyembuhkan, engkau pasti akan menolong, engkau begini-begini? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun, apa doa Raja Hizkia kepada Tuhan? Ah Tuhan,
ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Inilah doa yang luar biasa. Ya, Hizkia mengatakan, Tuhan, ingatlah akan aku, akan hambamu ini, di mana aku sudah melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Aku sudah melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan dengan tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, seakan-akan dia menyesali hidupnya, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan masih belum sempurna. Ya, inilah doa Raja Hizkia. Raja Hizkia tidak menuntut untuk disembuhkan, tapi ingatlah Tuhan kepada diriku. Aku sudah berbuat ini, berbuat itu, semuanya yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian firman Tuhan mengatakan, Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan suruh Nabi Yesaya, kamu balik ya, beritahu kepada Raja Hizkia, aku sudah mendengar doamu, aku sudah melihat tetesan air matamu. Sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia akan disembuhkan dan diperpanjang 15 tahun usianya. Inilah kunci kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana jikalau kita menghadapi satu masalah yang seperti ini? Seringkali seorang hamba Tuhan datang, berdoa, ya, berdoa, sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Seakan-akan Tuhan diperintahkan untuk menyembuhkan dia, ya. Lalu mengklaim dengan firman Tuhan, bukankah firman Tuhan sudah mengatakan begini. Ya, hanya tuntutan belaka yang diungkapkan oleh manusia. Tapi pada pagi hari ini kita melihat seorang raja yang bijaksana, yang doanya mengatakan, Tuhan, ingatlah akan hambamu ini. Aku sudah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini yang baik di pemandangan Tuhan. Dan dengan linangan air mata, dia naikkan doanya ini. Dan Tuhan jawab doanya sempurna. Bapak Ibu, dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi yang indah ini, yang begitu singkat, dapat mengingatkan kepada kita semua, ya, bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan kita menuntut Tuhan untuk memaksakan Tuhan menyembuhkan kita, untuk memaksakan Tuhan memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, untuk memaksakan Tuhan untuk memberkati hidup kita, untuk memaksakan Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah dan problem kita. Tapi mintalah dengan hati yang tulus, Tuhan, ingatlah kepada hambamu ini, hamba yang sudah setia, hamba yang sudah belajar melayani Tuhan dengan baik. Dengan segala problem yang hamba hadapi ini, mari Tuhan, tolonglah hambamu ini. Maka saya dari yakin dan percaya, jikalau doa ini sudah sampai di hati Tuhan, sampai di pendengaran Tuhan, Tuhan turun tangan, kita semua akan dipulihkan oleh anugerah, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua, dari pagi ini, siang, sampai mengakhiri aktivitas kita sepanjang malam ini. Penyertaan Tuhan ada dalam sepanjang aktivitas kita. Demikian renungan firman Tuhan, tidak saya perpanjang, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada akhir daripada acara Mana Rema pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, firman-Mu yang begitu singkat sudah memberikan satu makna yang luar biasa bagi kehidupan ini, bahwa apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu melakukan segala perkara. Engkaulah yang mampu menyertai sepanjang perjalanan kami. Engkau yang mampu menolong kami, melepaskan kami dari segala sesuatu yang kami hadapi. Dan Engkaulah satu-satunya yang mampu memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu tolonglah Tuhan, bagi semua jemaat-Mu, semua pendengar
acara pada pagi hari ini, kiranya semua yang sudah kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Demikian juga Tuhan berkati semua hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu Tuhan, yang pada saat ini dalam kekurangan Tuhan cukupkan dalam kehidupannya. Bagi mereka Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami berbagai masalah Tuhan angkat permasalahannya. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan segera pulihkan Tuhan suasana pandemi yang merebah dan menjangkiti seluruh bangsa di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Segera lalukan, lewatkan Tuhan, lepaskan Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Semuanya dipulihkan dari segi ekonomi, keamanan, dan Tuhan berikan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.